Ya. Matius 17 ayat 20 ya. Ini ayat yang sangat terkenal, di mana Tuhan mengajak kita pindah gunung. Matius 17 ayat 20, aku bacain. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu. Ya, udah ketemu? Ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya, kenapa Yesus berkata seperti ini? Ya kan? Karena sebelumnya ada seorang anak muda yang ayan, sakit ayan, ayannya karena dirasuki oleh roh jahat. Ya, nah, murid-muridnya ini yang biasanya juga bisa ngadain mujizat, kesembuhan, pelepasan, ini kok gagal gitu loh. Gagal, terus akhirnya ditangani oleh Tuhan Yesus, dan akhirnya anak itu sembuh, ya, sembuh dan terlepas dari itu semua. Lalu murid-muridnya bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Gitu. Ya. Nah, ini ada hubungannya antara setan dan ayat tadi dengan gunung. Ya. Memindahkan gunung dan mengusir setan itu hubungannya apa? Ya. Nah, gunung ini adalah apa ya? Sesuatu kalau kita lihat gunung ini, kita lihat mengatakan itu gunung itu karena dia besar apa kecil? Besar, ya kan? Kalau kecil itu namanya apa? Bukit aja masih besar ya, tapi kecil itu apa ya, gundukan ya, ya kan? Tapi kalau gunung itu besar, artinya apa? Kita memandang sesuatu besar. Panca indera kita normal memandang gunung itu besar, ya. Jadi dan setan tidak kelihatan, tetapi bagi kita setan ini seperti gunung gitu loh, punya kekuatan yang besar gitu loh, ya. Karena apa? Karena dia berulah, ya. Dengan kejadian ayan tadi, si apa anak muda yang ayan ini, bahkan itu ayannya sejak dia kecil, ya, sejak dia kecil tidak ada yang bisa sembuhkan, susah, ya kan. Dan akhirnya oleh Yesus dengan mudahnya dia sembuh karena ada percaya, ya. Jadi sesuatu yang besar, Tuhan tidak menyangkal bahwa ada kekuatan besar di situ, ya, tapi tidak berhenti di situ. Yesus tahu dia punya kekuatan yang lebih besar, ya, punya iman yang bekerja, ya. Bahkan dikatakan iman sebiji sesawi, ya, ya, kita lihat iman sebiji, pernah lihat biji sesawi ya Mas ya? Belum pernah. Pernah lihat apa namanya yang selasih, biji selasih, itu lebih kecil dari itu, ya. Bandingkan itu dengan gunung, ya, bandingkan itu dengan gunung gitu loh. Ya, dengan jari kita aja ya ada apa-apanya, tapi dengan gunung apalagi. Tapi kalau itu kamu miliki, ya, Yesus berkata kamu bisa pindahkan dengan iman ini, gunung itu dengan iman ini bisa kamu pindahkan itu. Artinya apa? Sebesar apapun setan itu, masalah itu, kamu punya iman itu mampu gitu. Sudah cukup, sudah lebih besar dari apa yang kamu anggap masalahmu yang besar itu. Maksudnya di situ. Jadi nah, terus kemudian apakah ketika murid-murid itu nggak berhasil mengusir setan itu, apakah karena mereka tidak punya iman atau imannya hilang, ya? Jadi iman itu tidak datang dan pergi seperti lagu itu apa sih? Oh, datang dan pergi suka hatimu, ya kan? Kayak apa namanya, Jalangkung ya. datang tidak pulang tidak dia. Nah, itu ya kan. Tidak seperti itu iman itu, ya. Iman itu selalu ada. Amin. Semua kita dikaruniai iman oleh Yesus. Karena apa? Kita percaya karena kita sudah mendengar firman Tuhan. Benar nggak? Ya. Iman kita sudah diberikan semua kita, ya. Yang jadi masalah ini Yesus apa? Karena ada ketidakpercayaan ini, maka dia bilang karena ketidakpercayaan para murid ini yang membuat kuasa Allah itu tidak menghasilkan. Jadi seperti ini, iman itu selalu apa ya, tidak bekerja kalau ada ketidakpercayaan. Jadi seperti ini, misalkan nih ini ada apa ya,
beban ya, misalkan ini ada ransel isinya batu atau batu lah kayak katakanlah. Nah, mungkin batu ini hanya batu sekian, kalau bayar batu sekian, kalau ditarik Mas Yudi misalnya narik batu ini, mesti mudah, gampang, ya kan, bisa dipindah, benar nggak? Tetapi kemudian ada tali yang lain yang diikat batu ini, Samuel dari sisi yang berlawanan narik juga, pindah nggak? Tidak akan pindah, mungkin akan mundur ke arah Samuel lebih kuat, ya kan? Benar nggak? Lebih gede mungkin ya, makanya lebih banyak ya. Ya, tetapi enggak, ya. Jadi itu seperti itu. Jadi ketika iman masih ada tetap, tapi karena ada ketidakpercayaan yang melawan, sehingga ini tidak pernah ada pergerakan gitu. Itu seperti itu. Jadi ketidakpercayaan ini harus dihilangkan. Ya. Dan gimana cara menghilangkan ketidakpercayaan? Dengan doa dan puasa tadi. Jadi bukan iblisnya yang didoai dan dikuasai, enggak. Tapi ketidakpercayaan ini loh, kita dengan doa dan puasa. Nah, apa yang dilakukan ketika kita doa dan puasa? Yesus ketika pertama kali dia harus mengerjakan panggilannya, dia dibawa Roh Kudus untuk dia ada di padang gurun, dia berpuasa di situ 40 hari 40 malam. Ya, ini ingat ya, ketika dia harus mengerjakan sesuatu yang besar, gunung yang besar, masalah yang besar, bahkan itu yang menyangkut dia akan dikorbankan, dia perlu kekuatan yang ekstra di situ, ya. Nah, dia perlu ada di padang gurun untuk apa? Untuk diajari oleh Roh Kudus. Jadi doa puasa itu adalah apa? Kita diajarkan Roh Kudus dan sesuatu tentang Tuhan, yaitu apa? Firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan ini yang akan membuat ketidakpercayaan kita ini hilang, dan yang tiga hanya iman, dan iman ini akan bekerja. Amin. Ya, sehingga kita bisa memindahkan masalah kita, memindahkan bahkan yang ayan yang sejak lahir, artinya yang mustahil itu sembuh, ya, oleh kuasa kegelapan itu pun sembuh. Asal apa? Jangan ada ketidakpercayaan di situ, ya. Nah, si murid-murid ini kenapa bisa tidak percaya? Karena dia melihat dengan mata kepalanya, dengan panca inderanya, memang dia hebat. Anak itu diguncang dengan hebat gitu loh. Bahkan ketika mau diusir aja, kita pernah ngalami ya, ketika kita masih main tengking-tengking seperti itu, ya kan, bukannya tambah tenang, bukan, tapi malah tambah nggak karu-karuan gitu loh manifestasinya, kasihan gitu loh. Makanya sejak kita tahu bagaimana cara mengatasi orang yang ayan atau yang kesurupan, kita nggak main tengking-tengking lagi karena kasihan. Nah, kita punya otoritas saat ini, ya kan? Kita punya otoritas, dan roh yang ada di dalam kamu, kau akan keluar dengan tenang. Dan kita panggil nama orang itu, bukan namanya, bukan ditanyain siapa nama kamu yang di dalam, bukan yang di dalam yang kita usir, bukan. Tetapi kita kasih otoritas, ya, yang punya tubuh ini, ya, kita panggil namanya sehingga dia dengar, ya. Setiap orang gila kerasukan apapun pasti dengar telinganya. Ketika dipanggil, dia akan sadar, dan setelah dia sadar, dia punya otoritas untuk tidak dimasuki lagi kalau dia mau terima Tuhan Yesus. Seperti itu, amin. Ya, jadi apapun itu gitu loh, ya, masalah apapun di situ, ya kan, ketika kita hilangkan ketidakpercayaan kita, rasanya kok masih sakit ya lah, rasa-rasa itu memang ada, ya, tetapi itu jangan sampai membuat iman kita ini tidak kelihatan gitu, atau ketarik dengan masalah itu, ya. Jadi perkatakan, yakin, percaya, aku punya kekuatan, aku punya otoritas, aku punya kuasa. Segala sesuatu yang ada di dalam tubuh yang terasa ini tidak kurasakan lagi, ya kan? Yang tidak nyaman, yang buat sakit, atau dalam rumahku ini yang membuat aku tidak sejahtera, tidak damai sejahtera, aku usir keluar saat ini juga dengan otoritas yang ada pada kita, ya. Nah, tetapi itu akan semakin kuat, ya kan, dengan firman, setiap firman yang kita serap tiap hari, ya. Karena apa? Tuhan berkata, makananku adalah
firman. Jadi yang membuat Yesus kuat, dia tetap makan roti, dia tetap makan daging, tapi yang membuat dia kuat adalah firman Tuhan. Amin. Ya kan, kalau kita lihat anjing yang gagah itu apa? Pitbull. Pernah nggak kita lihat dia fitness? Nggak pernah, tapi bisa berotot seperti itu kan? Ya, karena apa? Dia tahu makanannya. Yang punya pitbull ini tahu dia harus makan apa, yang akan membentuk ototnya sedemikian rupa. Ya, sehingga apa? Sehingga terbentuk itu dengan latihan-latihan tentunya. Ya, tetapi dia dibentuk oleh karena apa yang dia makan. Mau fitnessnya kayak apa? Pernah saya kan dulu pernah instruktur fitness ya. Yang aku latih, dia mau cepet, aku bilang sabar, jangan cepet-cepet. Ya, tapi dia maunya cepet. Akhirnya apa? Dia ambil beban yang melebihi apa yang harusnya dia kuasai lebih dulu, dari kecil dulu. Ya. Nah, habis itu apa pun istilahnya udah berkeringatnya nggak berhenti, dia malah mencapai di kamar mandi. Ya. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, ya. Kita ngerti ya kapasitas kita ini lemah, nggak punya kekuatan di luar Tuhan, tapi tidak berhenti di situ. Ya. Setelah kita tahu bahwa kita tidak mampu apapun menghadapi apapun situasi ini, kita juga tahu persis, kita sadar bahwa kita punya kuasa di dalam Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu tidak terbatas di dalam hidup kita. Amin. Ya, dengan itu kita maju, dan itu kita kalahkan apapun yang harus kita kalahkan. Di situ. Ya, amin. Puji nama Tuhan.